Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Asbab Belajar, channel tempat belajar bagi YouTuber pemula. Oke teman-teman yang hari ini sedang membangun channel ya, atau yang baru saja membuat channel dan ingin bercita-cita menjadi YouTuber, maka biasanya akan mengalami situasi dan kondisi yang sama-sama kita rasakan bagi YouTuber pemula ya, yaitu adalah channelnya masih sepi penontonnya ya. Jadi kita harus tahu apa penyebab channel kita ini masih sepi penontonnya ya. Oke ya, kita bahas ya, kita sambil ngobrol santai kita bahas supaya kita nanti bisa kedepannya kita bisa perbaiki kenapa video kita menjadi pada saat hari ini masih sepi ya. Yang pertama adalah video kita memang masih baru ya. Maksudnya channel kita masih baru. Wajar channel-channel yang masih baru itu sepi penontonnya. Ibaratnya teman-teman ini sedang membuka usaha ya, misalnya warung umpamanya ya. Begitu kita pertama-tama membuka warung, maka akan sepi penonton pengunjungnya, pembelinya masih sepi karena orang belum pada tahu ya, belum pada tahu kita sudah jualan, dan lokasinya pun belum tahu, kemudian barang-barang yang dijual pun masih belum tahu juga. Jadi wajar jika warung kita masih sepi. Demikian juga channel kita ya, channel kita kalau kita masih baru-baru buat, wajar memang ketika orang belum mengenal channel kita, sehingga yang orang datang ke channel kita ini sedikit alias sepi ya. Ini berujung pada sepi penontonnya. Itu wajar ya. Jadi teman-teman yang hari ini masih baru-baru membangun channel, kalau videonya pun masih di bawah 100 itu kalau penontonnya sepi itu wajar ya. Memang ada 1-2 channel yang begitu dibuat langsung rame, ada juga seperti itu. Tapi kebanyakan rata-rata adalah ketika kita membuat channel kemudian isinya di bawah masih di bawah 100 ya, yang mana dengan kondisi video yang seperti itu robot YouTube masih belum mengenal channel kita ini bertemakan apa, kemudian untuk merekomendasikannya pun masih acak-acakan ya, karena masih belum tahu, masih mempelajari. Jadi wajar kalau ketika video kita sepi ya. Jadi kalau teman-teman hari ini yang membuat channel dicek videonya pun masih di bawah 100, kalau masih sepi itu wajar ya. Jadi jangan membandingkan dengan channel-channel yang sudah ramai ya. Mungkin mereka sudah membuat channel itu sudah 2 tahun, 3 tahun ya, 5 tahun sudah banyak videonya, juga sudah banyak 100-an, 200-an. Itu wajar ketika mengupload ramai ya, seperti itu. Jadi jangan membandingkan dengan yang sudah besar, yang sudah lama-lama. Itu akan membuat kita patah semangat, menjadi down ya. Kita upload sepi, besoknya kita upload lagi sepi. Jadi jangan seperti itu. Kita tetap aja terus belajar. Karena apa? Dengan kita sering upload ya, nanti kita akan tahu, kedepannya kita akan tahu ternyata video kita yang rame adalah modelnya seperti ini, atau bertemakan seperti ini, atau kondisinya yang seperti ini. Nah ini yang nanti kita akan tahu. Jadi kemudian teman-teman ini juga belajar, kita ini belajar ya, apalagi yang menampilkan muka ini belajar bagaimana kita bicara di depan kamera ya, karena tidak mudah kita bicara di depan kamera seperti ini ya, macam orang kurang kerjaan aja ya, ngomong sendiri ya, kemudian di depan kamera tidak ada orang ya. Tapi ini latihan ya, ini latihan. Jadi semakin kita sering membuat video seperti ini, kita akan semakin terbiasa. Kemudian kita juga latihan, nanti videonya kita edit lagi dengan yang lebih baik lagi. Mungkin suaranya kurang keras ya, kita keraskan lagi. Mungkin suasananya pun kurang mendukung. Nah, nanti kita pelajari. Dengan kita sering upload ya, maka itu sebetulnya kita belajar untuk memperbaiki kedepannya. Bahkan orang YouTuber besar itu katakan untuk supaya bisa stabil itu bisa mencapai minimal 1-2 tahun dari YouTube seperti itu ya. Makanya kita jangan down dulu ya, jangan patah semangat, tetap berkarya terus semangat. Kemudian yang selanjutnya adalah kenapa
penonton kita sepi ya. Kadang-kadang juga karena kesalahan kita ya, karena kesalahan kita misalnya ketika kita menengok, biasanya kan orang kita ya youtuber pemula ini masih mencari subscriber ya. Jika kita nengok ke video yang lain ya, video yang lain, kemudian kita komen di situ, dan komen itu karena kita ada pengharapan bahwa supaya orang itu berkunjung ke channel kita, maka kita ajak, ayo gotong royong atau kita sub for sub atau kerjasama seperti itu. Nah, jadi apabila komen kita ini sama terus ya, kita di video yang lain komennya seperti itu, nanti kita tengok yang channel lain, video yang lain komennya seperti itu juga, karena ada keinginan kita untuk supaya mereka mengunjungi balik channel kita ya, untuk kerjasama, untuk sub for sub ya. Ini kalau udah sama, maka komentar kita akan dianggap spam oleh robot YouTube ya, sehingga performa channel kita pun akan terpengaruh seperti itu, akan menjadi jelek di mata YouTube karena kita menyebar komen-komen yang spam. Jadi robot YouTube menganggap bahwa kita ini channelnya kita kurang baik, akan spam juga nanti ya. Maksudnya jadi rekomendasi tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau teman-teman mengunjungi ke channel yang pemula yang lain ya, kita komen di komen di situ, kemudian usahakan yang sesuai dengan video. Misalnya mancing ya kita tangkapannya bagus, ikannya bagus, mancingnya banyak, rezekinya lancar. Atau yang sedang vlog, mungkin pemandangannya bagus, nanti kita komen di tempat yang lain, kita usahakan komen yang lain. Misalnya masak, kita tengok ada teman kita pemula channelnya masak, kita berikan, mungkin komennya adalah resepnya bagus, terima kasih resepnya, masakannya enak, seperti itu ya. Jadi harus kita pandai-pandai supaya komen kita ini tidak termasuk komen yang spam ya. Kemudian selanjutnya adalah kenapa video kita ini sepi. Kadang kita ini men-share ke sosial media ya, bisa di Facebook, WA, seperti itu ya. Kalau zaman dulu akan berpengaruh bagus ya, tetapi ternyata di kemudian hari ternyata tidak bagus ya. Kenapa tidak bagus? Karena biasanya orang-orang yang menonton, yang kita share itu biasanya hanya ingin tahu saja, kepo ya, kasih istilahnya sekarang ini, ingin tengok saja, jadi tidak sesuai dengan keinginan mereka, minat mereka ya. Atau kadang momennya kita share ke teman kita, keluarga kita, mungkin mereka nengok ya karena sebetulnya tidak suka, tidak ingin melihat, cuma karena tidak enak dengan kita, akhirnya mereka melihat. Akhirnya apa? Mereka hanya nonton mungkin 1 menit, 2 menit. Jadi ini akan menjadikan performa dari video kita menjadi jelek. Ketika video kita misalnya durasinya 5 menit, kita ditonton 1 menit, 2 menit, maka performa video kita akan menjadi jelek. Nah, seperti itu. Jadi usahakan nih teman-teman yang kalau mau share kita share ke tempat yang memang orang itu memang ada keinginan juga dengan YouTube, seperti itu ya, dengan YouTube, kemudian suka, sehingga nanti mereka nonton dengan full. Atau ketika teman-teman menonton video daripada teman-teman yang sesama pemula ya, kita sampaikan memang harus kita tonton secara full. Jadi supaya video kita ini semakin bagus ya di mata robot YouTube ya. Tonton full, kemudian kita berikan pengarahannya, karena hari ini banyak juga youtuber pemula ya yang baru buat, mereka masih menengok tutorial yang dulu. Apa itu? Yaitu adalah mereka tonton 1 menit, 2 menit, seperti itu. Akhirnya menjadikan performa video kita akan menurun, akhirnya jelek ya. Makanya kita perlu sampaikan lagi, pentingnya kita menonton full durasi. Kemudian masih banyak sebetulnya, kita 3 poin saja ini dulu ya. Kita akan sharing-sharing lagi, kita bicara lagi tentang bagaimana kita bisa memperbaiki channel kita. Mudah-mudahan kedepannya akan menjadikan lebih baik ya channel kita ya, semakin berkembang ya. Jadi semakin hari semakin ada perkembangannya. Tetapi tetap semangat, walaupun mungkin kadang di lapangan tidak sesuai yang kita harapkan ya. Kita sudah upload,
dan masih sepi, tetap semangat aja. Anggap aja ini adalah satu latihan ya, latihan. Dan kita memang YouTube ini adalah jangka panjang ya, bukan hanya harus 1 hari 2 hari langsung sukses, 1 bulan 2 bulan langsung sukses gitu seperti ya, tetapi kita ada perlu proses. Jadi yang penting kita semangat terus upload, kemudian saling kunjung, kerjasama. Oke, teman-teman yang mau kerjasama silakan tonton di Asbab saja ya, 3 video, silakan komen di situ. Nah, nanti kita akan kunjungi lagi ya, insya Allah ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya, persembahan Asbab saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.